Halo, nama saya Els Houthaver dan di Lombok orang panggil saya Tante Els. Bisa cari foto-foto di grup WhatsApp Yayasan Lingkungan Tanpa Batas Indonesia. Di sana bisa melihat foto dari pertama banjir tropis di Belgia. Video ini kita buat di Belgia, itu negara asal saya. Dan saya hampir tenggelam ketika saya tidak memiliki tanah di bawah kaki saya dan arus menyapu saya. Jadi saya sangat beruntung masih hidup. Itu banjir tropis yang kita kena di sini satu efek samping dari pemanasan global. Jadi hari ini saya pilih untuk menjelaskan dengan cara sederhana apa itu pemanasan global dan bagaimana kita kena pemanasan global. Jadi satu masalah besar yang buat proses pemanasan global itu proses pembakaran. Contoh di Kalimantan dan di banyak tempat lain di negara Indonesia tapi juga di negara lain, bakar hutan dan untuk contoh di Kalimantan taruh kelapa sawit, ya. Juga proses pembakaran ada dari pesawat, truk, mobil, sepeda motor, kayu, batu bara, gas. Semuanya bahan yang kita bakar yang fosil itu bantu pemanasan global. Tapi yang masalah besar sekali juga bakar sampah seperti plastik dan semuanya bahan lain yang bukan alam, langsung dari alam. Jadi di dalam proses pembakaran memang ada debu tipis dan apabila sinar matahari sampai ke ibu pertiwi, ibu pertiwi ada separuh yang tolak, yang memantul, ya. Jadi ada yang tinggal di sini di dalam aura dari ibu pertiwi dan itu buat kita tidak menjadi terlalu dingin, tapi juga ada separuh yang memantul. Dan apabila kita ada banyak debu tipis dari proses pembakaran, itu debu dia gantung di udara dan dia tahan memantul. Jadi kita ada efek rumah kaca. Jadi apabila kita ada rumah kaca, di dalam rumah kaca sebab ada rumah itu tahan suhu di dalam, tapi juga dia tahan uap. Jadi uap juga tinggal di dalam rumah kaca dan di dalam udara yang ada di dalam rumah kaca. Jadi setiap 1 derajat yang suhu naik, kapasitas dari udara naik dengan 7% untuk tahan uap. Jadi apabila ada awan dengan suhu tinggi dan suhu rendah yang berdua ketemu, itu otomatis menjadi hujan. Jadi uap yang ada di dalam udara dia turun menjadi air. Jadi sekarang suhu sudah naik dengan 1 derajat lebih. Jadi tiba-tiba uap tinggal di dalam awan menjadi berat sekali, ketemu awan dingin dan mulai hujan, tapi berat sekali. Jadi itu satu cara untuk mendapat banjir. Itu satu saja, tapi ada
lagi banyak ya yang buat banjir. Contoh, kita ada banyak jalan-jalan yang ada tarmak atau beton, dan di situ air tidak boleh masuk di dalam tanah. Luas itu kita hilang, dan sekarang sudah ada banyak jalan dan juga bangunan. Semua tempat di mana ada bangunan, dari sekolah, dari rumah kita, dari perusahaan, dari pabrik-pabrik. Jadi itu semuanya tempat tanah tidak bisa menyedot lagi air hujan. Jadi konsentrasi air di luas kecil, otomatis air naik. Jadi saya harap kita boleh mengambil sadar kita butuh mengurangi tutup tanah ya dengan beton atau bahan lain di mana air tidak bisa masuk dalam tanah. Dan yang paling penting, kita sangat-sangat butuh mengurangi proses pembakaran. Jadi saya mohon untuk masa depan Anda, coba cari cara yang tahan lama, yang tidak merusak kita punya lingkungan hidup. Saya harap ada dapat ilmu baru, dan saya harap juga bisa bagi ilmu ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Saya